Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq ya, tentang melembutkan hati. Nah, intinya agar mudah menjadi taat kepada Allah. Bab ke-41, ternyata sudah banyak juga nih. Babu man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Ya lah, bab-babnya itu ini seharusnya gitu ya, dengan bab-babnya saja ini benar-benar yang meluluhkan hati, melembutkan hati. Bab orang yang terjemah harfiahnya sih ya dari perkataannya, bab orang yang menyukai bertemu dengan Allah, Allah pun menyukai bertemu dengannya. Judulnya demikian ya, bab orang yang menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah pun menyukai bertemu dengannya. Kita langsung saja ke hadisnya. Ada 3 hadisnya. Hadis yang pertama, An Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Qalat Aisyatu aw ba'du azwajihi inna lanakrahul mauta. Qala laisa zalika walakinnal mu'mina iza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah fa ahabbal liqa Allahi wa ahabballahu liqa'ah wa innal kafira iza hudira busyira bi'azabillahi wa uqubatihi falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu fakarihallahu liqa'allahi wa karihallahu liqa'ah. Kalau cukup panjang juga ternyata ya, sanad matannya, kalau dalam ilmu hadis sebutannya matan hadis, redaksi hadisnya. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Ini ternyata redaksi hadis barusan itu yang dikutip jadi judul. Barang siapa menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah menyukai bertemu dengannya. Dan barang siapa membenci bertemu dengan Allah, maka Allah pun membenci bertemu dengannya. Nah, titik gitu ya sampai di sana. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, Aisyah berkata, inna lanakrahul maut. Nah, mendengar demikian gitu ya, Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kami pasti membenci kematian. Inna lanakrahul mautnya, sesungguhnya kami sangat membenci kematian. Kemudian Rasulullah bersabda, bukan demikian, gitulahnya, bukan demikian, bukan itu maksudnya. Ya, akan tetapi orang yang beriman itu, nah ini yang dimaksud itunya. Ini yang dimaksud nih. Orang yang beriman itu
apabila datang maut kepadanya, pasti dia digembirakan dengan keridhaan dan kemuliaan, dengan keridhaan Allah dan kemuliaannya. Jadi terjemahnya saja dulu dia. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila maut mendatanginya, maka dia digembirakan dengan keridhaan Allah dan kemuliaannya. Maka tidak ada apapun yang lebih ia sukai dibandingkan dengan apa yang ada setelahnya, yaitu setelah kematian itu ya. Tidak ada yang lebih ia sukai, lebih ia cintai dibandingkan dengan apa yang ada setelahnya, ya, setelah kematian tersebut. Fa'ahabba liqa Allah. Nah, dengan kondisi demikian, maka dia menyukai untuk bertemu dengan Allah. Dan Allah pun menyukai bertemu dengannya. Dan sesungguhnya orang kafir selalu isinya kalau Rasulullah itu kalau bicara orang yang berdosa, orang yang celaka, kafir. Karena ya mereka pastinya demikian. Ya nantilah ininya terjemahnya saja dulu ya. Nah, sesungguhnya orang kafir apabila kematian mendatanginya, maka dia bahasanya sama sih di sini ya, digembirakan. Masa sih digembirakan? Nah, sesungguhnya orang kafir itu apabila kematian mendatanginya, apabila tiba gitulah mungkinnya saat kematiannya, maka diberitakanlah kepadanya dengan azab dan murka Allah. Maka tidak ada apapun yang lebih dibencinya dibandingkan dengan apa yang terletak sesudahnya, apa yang ada setelah kematiannya itu. Maka dia membenci, maka dia tidak mau, dia tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Nah, itu redaksi hadisnya ya. Nah, bab ini ya judulnya tadinya ini diambil itu oleh Imam Al-Bukhari dari redaksi hadis yang barusan kita baca. Awal Rasulullah SAW bersabda di hadis ini adalah man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Nah, kata-kata ini bertemu dengan Allah, liqa Allah di Quran banyak. Ada juga redaksi yang redaksi ayatnya yang menginginkan, menyukai bertemu dengan Allah dan membenci bertemu dengan Allah. Itu ayat Quran juga ada itunya yang demikian. Kalau yang menginginkan, menyukai bertemu dengan Allah, Allah pun sama. Yang menyukai kalau ininya ya menginginkan, merindukan gitu kan, menyukai bertemu dengan Allah, ya Allah juga sama. Dan sebaliknya hanya orang yang yaitu tidak menginginkan, orang yang jangankan merindukan gitu ya, orang yang tidak menginginkan, orang yang tidak mau, orang yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah juga sama. Nah, tapi kata-kata ini tadi sudah saya buka nih ya hadis-hadis yang hilang lagi. Kata-kata liko itu bertemu. Man ahabba liko Allah gitu ya. Barang siapa
menyukai bertemu dengan Allah. Nah, kata-kata ini banyak banyak dipakai, artinya sering dipakai, kata-kata ini sering dipakai oleh Rasulullah SAW sebagai ungkapan untuk meninggal. Nah, ini tadi sudah saya pisahkan hadisnya. Ternyata hilang lagi. Ini mudah-mudahan ketemu lagi nih. Aduh, sebentar nih ya. Lebar ya hadisnya ya. Atau mana tadi mah aya gerak. Oh, ini nih. Nah, ini diantaranya nih ya, kata-kata ini ungkapan dari meninggal. Ini terjemahannya nih, ini di Sahih Bukhari. Demi zat yang telah mewafatkan beliau. Ini hadisnya dari Aisyah nih ya, dari Aisyah, ia berkata, demi zat yang telah mewafatkan beliau, beliau tidak pernah meninggalkan keduanya. 2 rakaat. Ini judulnya, hadis ini oleh Imam Al-Bukhari-nya, mengerjakan sholat yang tertinggal setelah sholat asar. Ini pernah berkali-kalinya saya terangkan. Nah, Rasulullah itu, ini hadisnya, kata Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat ba'da asar. Asalnya Rasulullah mengerjakan sholat ba'da asar itu mengerjakan ba'da zuhur yang tidak sempat dikerjakan pada waktunya. Ba'da zuhurnya tidak sempat dikerjakan pada waktunya sampai masuk asar. Nah, ternyata ba'da zuhur itu oleh Rasulullah dikerjakan setelah asar. Tapi kemudian gitu, untuk hari-hari berikutnya Rasulullah itu selalu mengerjakan sholat ba'da asar. Nah, awal kemunculannya ba'da asar itu yang barusan, rawatib ba'da zuhur tidak sempat dikerjakan pada waktunya, kemudian oleh Rasulullah dikerjakan pada waktu asar. Nah, kemudian Aisyah menerangkan seperti ini. Demi zat yang telah mewafatkan yang telah mewafatkan beliau, beliau tidak pernah meninggalkan keduanya. Nah, ini kata-katanya, hatta laqiyallah, hingga bertemu dengan Allah. Artinya sampai meninggal maksudnya. Nah, ini yang kata ini ungkapan gitu ya. Hatta laqiyallah, hingga beliau bertemu dengan Allah. Itu kalau terjemah harfiahnya demikian. Tapi ini kan ungkapan sampai beliau meninggal. Ya, sampai beliau meninggal. Kemudian satu lagi kata-kata tersebut nih. Satu lagi di dalam hadis tentang syubhat. Ini di Sahih Bukhari-nya ada hadis tentang syubhat. Sama nih kata-katanya, hatta laqiyallah, hingga bertemu dengan Allah. Maka ini ujung hadisnya seperti ini. Kita mengambil kata-kata tersebut maksudnya ya. Maka anak laki-laki dari hamba sahaya Zam'ah itu tidak pernah melihat Saudah selama-lamanya hingga Saudah bertemu dengan Allah. Maksudnya hingga Saudah meninggal. Nah, gitu ya. Ini nih makna dari kata. Nah, tapi seperti ini. Kemudian kan Aisyah bertanya. Di hadis ini kan Aisyah kemudian bertanya, inna lanakrohul maut. Artinya ketika Aisyah mendengar sabda demikian,
Aisyah itu memahaminya meninggal. Kemudian Aisyah coba sekali lagi nih ya. Jadi seolah-olah gitunya, maknanya seperti ini. Barang siapa yang menyukai meninggal, maka Allah menyukainya. Barang siapa yang membenci kematian, maka Allah membencinya. Karena man ahabba liqa Allah, bertemu dengan Allahnya itu, Rasulullah sendiri sering bersabda demikian. Ternyata yang dimaksud adalah meninggal. Di dalam 2 hadis barusan ya contohnya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar hingga beliau bertemu dengan Allah. Itu kata-katanya yang dipakai. Kemudian di hadis yang terakhirnya yang tadi baca, maka hamba sahaya atau budak anak laki-laki dari hamba sahaya yang bernama Zam'ah tidak pernah melihat Saudah selama-lamanya hingga Saudah bertemu dengan Allah. Ini kan ungkapan berarti hingga Saudah meninggal. Nah, di hadis ini Rasulullah bersabda demikian, man ahabba liqa Allah. Jadi Aisyah memahaminya, barang siapa menyukai, menginginkan kematian, yang merindukan, menginginkan, ingin segera mati mungkinlah gitu ya. Nah, maka Allah mencintai orang itu. Waman kariha liqa Allah, barang siapa yang membenci kematian, karihallahu liqa'ahu, maka Allah juga membenci, Allah membenci orang itu. Nah, Aisyah mengatakan seperti ini. Qalat Aisyatu inna lanakrahul maut. Bukan lanakrahu liqa Allah. Sesungguhnya kami inna lanakrahul maut. Sesungguhnya kami ini benar-benar membenci kematian. Ini manusia berartinya manusia pada umumnya, bukan pada umumnya, semua manusia sama. Inna la nakrahul maut. Nah, berarti ini yang dipahami Aisyah saat itu. Sabda Nabi ini adalah barang siapa yang menyukai, menginginkan kematian, maka Allah menyukainya. Boleh kalau yang ininya, maka Allah menyukai bertemu dengannya. Dan barang siapa membenci kematian, maka Allah membenci bertemu dengannya. Nah, Aisyah kan, kalau menurut Aisyah, nah kalau begitu kan semua orang takut mati. Itu kan ini yang dipahami oleh Aisyah. Aisyah mengatakan inna lanakrahul maut. Sesungguhnya kami itu ya, kami lah semua orang gitu ya, inna sesungguhnya kami lanakrahul maut, kami semua tidak menyukai atau membenci kematian. Nah, kemudian Rasulullah bersabda tadinya di hadisnya, laisa zalika, bukan demikian maksudnya. Ya, bukan demikian maksudnya. Walakinna, kalau terjemah bebasnya begini nih maksudnya nih, gitu ya. Rasulullah mengatakan bukan demikian maksudnya, begini nih. Walakinnal mu'mina, orang yang beriman itu, nah ini harus ini penjelasan dari Rasulullahnya, apa sih yang dimaksud dengan menyukai bertemu dengan Allah. Ternyata yang dimaksud di hadis ini ya, dengan liqa Allah, kalau arti liqa Allah yang sesungguhnya itu bertemu dengan Allah, apa manusia nanti akan bertemu dengan Allah? Iya, itu makna yang sesungguhnya, makna secara harfiah demikian. Tapi apa benar itu manusia itu akan bertemu dengan Allah? Iya. Sementara di hadis-hadis lain itunya Rasulullah mengungkapkan demikian, itu yang dimaksud adalah kematian. Nah, ketika Rasulullah bersabda demikian, yang ada dalam pikiran Aisyah adalah kematian. Nah, ini kemudian dikoreksi oleh Rasulullah. Aisyah memahami demikian dengan
Dia mengatakan kepada Rasulullah, inna lanakrahul maut. Kalau begitu semua manusia nanti akan masuk ke dalam kelompok yang kedua. Rasulullah kan bersabda dua. Satu kelompok orang, anggaplahnya orang yang menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah pun menyukai bertemu dengannya, itu satu. Kemudian yang kedua, orang yang membenci, orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun membenci. Nah, Aisyah mengartikan bertemu dengan Allah di sabda Nabi yang ini kematian, sehingga Aisyah mengungkapkan inna lanakrahul maut, kami ini semua membenci kematian. Kalau begitu semua orang berarti masuk ke dalam kelompok yang kedua, yang Allah nggak mau, Allah tidak suka, Allah benci untuk bertemu dengan siapa? Dengan manusia, karena semua manusia. Kata Aisyah, inna lanakrahul, kami semua membenci kematian. Nah, kemudian diluruskan nih, berarti salah pemahaman saat itunya, Aisyah salah pemahaman. Tapi Aisyah memahami demikian itu wajar, karena seperti di dua hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah Aisyah mengungkapkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar hatta laqiyallah, hingga beliau bertemu dengan Allah. Maksudnya sampai wafat beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat pada asar. Kemudian satu lagi itunya tadi di hadis yang kedua, sama lah gitunya, kalau dalam bahasa Arabnya hatta laqiyallah diterjemah demikian, ya iyalah ini terjemah harfiah. Anak laki-laki dari hamba sahaya yang bernama Zam'ah itu tidak pernah lagi melihat Saudah hingga Saudah bertemu dengan Allah. Kemudian satu lagi, berartinya ungkapan tentang kematian. Ada lagi yang beliau ungkapkan dengan kata-kata hingga kalian menemuiku di telaga, hatta laqiyani fil haudi, hingga kalian bertemu denganku di telaga. Nah, ini kita cari dulu nih ya hadisnya yang demikian nih. Hadis riwayat saha tuh. Ungkapan yang demikiannya kalau nggak salah Rasulullah itu mengungkapkan demikian itu, kalau nggak salah yang saya ingat itu dulu di dalam pembahasan di kajian Dalilul Falihin tentang bersabar. Jika kalian mengalami masa yang seperti ini, Rasulullah mengungkapkan, jika kalian mengalami masa yang seperti ini di mana orang-orangnya sudah telah kehilangan amanah, manusia kualitas sampah, apa yang harus saya lakukan? Bersabarlah hingga kalian menemuiku di telaga. Nah, itu juga ungkapannya. Jadi bersabarlah sampai kapan? Ya sampai meninggal maksudnya. Nah, Rasulullah mengungkapkannya demikian. Nah, ini di hadis ini diungkapkannya dengan bertemu dengan Allah. Nah, sekarang ini koreksi dari Rasulullah. Ini yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya, yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah pada sabda Nabi yang ini. Ya, bisa dipahami nggak? Karena kan kata-katanya barang siapa man ahabba liko Allah, barang siapa menyukai bertemu dengan Allah. Aisyah mengartikan liko Allahnya kematian, sehingga Aisyah mengungkapkan seperti tadi, kami semua ini takut mati. Kemudian Rasul mengoreksi, laisa zalika, bukan itu yang dimaksud dengan liko Allah pada hadis yang ini. Kalau pada hadis yang lain kan benar kan ya, 2 hadis tadi artinya kematian. Nah, kalau di sini ini yang dimaksud dengan liko Allah.
Ya tadi meskipun terjemahnya tadi sudah nih ya. Orang yang beriman itu apabila kematian mendatanginya, busyiro biridwanillahi wa karomatihi. Yang ini nih yang dimaksud lika Allah di hadis ini. Seorang mukmin itu, orang yang beriman itu apabila dia kematian mendatanginya atau apabila waktu ajalnya tiba, waktu kematiannya tiba, maka dia digembirakan dengan keridhaan Allah dan kemuliaannya. Falaisa syai'un ahabba, tayyanu ahabba nama. Maka tidak ada apapun yang lebih disukainya mimma amamahu dibandingkan dengan apa yang ada setelah kematian tersebut. Nah ini nih yang disebut yang dimaksud liko Allah di hadis ini adalah nuyata digembirakan dengan keridhaan Allah dan karomahnya. Nah inilah yang disukainya. Rasulullah kan mengungkapkannya barang siapa menyukai apa? Kalau redaksi hadisnya menyukai liko Allah, bertemu dengan Allah. Aisyah memahaminya kematian, ternyata kan mana ada yang menyukai kematian. Inna lanakrahul maut, kami semuanya ini takut membenci ya. Kami semua ini benci kematian. Ternyata yang dimaksud dengan liko Allah di sini adalah yang ini nih. Ya ini kan penjelasan dari Rasul sendiri ya. Laisa zalika, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi nih yang dimaksud adalah ini. Seorang mukmin itu apabila kematian mendatanginya atau apabila sampai kepada waktu kematiannya atau apabila meninggal, namanya seorang mukmin itu apabila meninggal, tak iya liko Allah teh digembirakan dengan keridhaan Allah dan kemuliaannya. Nah, sehingga ini lebih menjelaskan lagi nih, maka tidak ada apapun yang lebih disukainya dibandingkan dengan apa yang ada setelahnya, setelah kematiannya, yaitu keridhaan dari Allah dan kemuliaan dari Allah. Itu yang dimaksud liko Allah di hadis ini. Kemudian yang sebaliknya, fa ahabba liqa Allahi wa ahabba liqa'ahu. Nah itu yang dimaksud dengan maka dia ini menyukai, menginginkan bertemu dengan Allah. Kalau di kata-kata yang ini, ya kalau di kata-kata yang ini diartikan benar-benar bertemu dengan Allah, maka ya setelah dia ini mendapatkan, berartinya dia mendapatkan, begitu meninggal dia mendapatkan keridhaan Allah dan kemuliaannya. Dan itu dan tidak ada yang lebih disukai, itu kan tadinya tidak ada yang lebih disukai dibandingkan dengan apa yang ada pada setelah kematiannya, yaitu mendapatkan keridhaan Allah dan kemuliaannya. Fa'ahabba liqa Allah, maka dia akan senang untuk bertemu dengan Allah karena dia ini mendapatkan keridhaan dari Allah dan kemuliaannya. Tadinya duanya disebut di hadis lain, ada apa namanya, nantilah redaksi hadis ininya ada beberapa. Kalau di sini diberi, anggapnya diberi mendapatkan keridhaan Allah dan kemuliaannya. Di dalam hadis lain ada redaksinya rahmatnya, surganya bahkan disebutkan. Nah maka dia ya pasti senang, pasti suka gitu kan, menyukai bertemu dengan Allah karena dia ini mendapat keridhaan dari Allah.
Yang mendapat keridhaan Allah manu ya teh atunu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiatan, kan ini rodiatan mardiyah teh, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah ini kan hadisnya itu ridwanullah, keridhoan dari Allah. Orang yang demikian itu kan malah dipanggil oleh Allah kan di ayat yang tadi, irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu rodiatan mardiyah. Nah hadis ini menyebutkan diridhoi, pasti senang gitunya, pasti suka untuk bertemu dengan Allah. Karena katakanlah bertemu dengan Allah itu kan apa namanya ya, kita gambarkan mendatangi Allah, mendekati Allah, dan Allahnya meridhoi, puguh nikmat pisan gitu. Artinya iya, saya pasti sangat menginginkan, tidak ada yang lebih dia sukai dibandingkan dengan hal tersebut. Dia menyukai bertemu dengan Allahnya karena begitu meninggal sudah diberi kabar, diberilah gitunya, dikabari, digembirakan, diberi keridhaan Allah dan kemuliaannya, maka dia akan senang, akan suka, menyukai untuk bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun senang gitunya, Allah pun merasa senang bertemu dengan orang itu. Kemudian yang kedua nih, wa innal kafiro, sesungguhnya orang kafir. Tadinya saya katakan iyalah kalau bicara yang celaka baik Quran ataupun hadis, kafir sebetulnya yang disebut, meskipun bukan hanya orang kafir, termasuk juga orang-orang Islam yang mengikuti orang-orang kafir. Ada kan beberapa banyak itu hadis yang Rasulullah mengingatkan tentang hal ini. Jadi juga hadisnya yang sering saya ungkap, yaitu la tatba'unna sunana man kana qablakum. Urang baca deui lah hadisna. Ya, sesungguhnya kalian orang Islamnya la tatba'unna lah, sampai Rasulullah di situ bicaranya pakai taukid gitu ya, penekanan nih tentang hal ini. Ini hadisnya nih, kita terjemahnya saja nih ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, kalian orang Islam nih yang dimaksud, kalian pasti akan mengikuti sunnah, kebiasaan-kebiasaan, cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Padahal mereka itu menempuh atau masuk ke dalam lubang biawak. Mereka itu masuk ke dalam lubang kadal. Ini ungkapan dari padahal mereka itu menuju ke neraka, tapi orang-orang Islam hidupnya mengikuti orang-orang kafir. Nah ini nih hadis yang barusan ya. Ini hadis yang barusan yang menyebutkan kalian benar-benar itunya mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Sesungguh kalian akan mengikuti kebiasaan tadinya orang-orang yang hidup sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya sedikit demi sedikit nih orang Islam itu bergeser itu hidupnya itu, tidak lagi berarti berpegang mengamalkan ajaran agamanya sendiri, malah mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Sejengkal demi sejengkal, pasti tidak akan langsung frontal total, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, itu maksudnya sedikit demi sedikit, hingga kalaulah mereka masuk lubang biawak, niscaya kalian mengikuti mereka. Tulu ya dituturkan.
Nah, hadis ini diantaranya oleh Imam Bukhari, beliau menempatkan hadis ini dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Babnya adalah bab lafadz hadis dikutip oleh oleh Imam Bukhari, yaitu bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sunnana man kana qablakum. Itu dijadikan judul. Imam Bukhari menempatkan hadis ini dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, dalam pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ininya dari sini nih, wa innal kafiro, sesungguhnya orang-orang kafir, idza hudiro, apabila tiba waktu kematiannya, busyiro bi azabillahi wa uqubatihi, maka digembirakanlah, dalam tanda kutip sih, digembirakanlah dengan murka dan azab Allah. Langsung sebetulnya kan seperti orang yang beriman tadinya, begitu meninggal apa sih yang didapatkan oleh mereka? Karena begitu meninggal kan manusia itu begitu meninggal maka berhentilah dari beramal. Kan manusianya apabila meninggal maka berhentilah dari beramal, berarti begitu meninggal maka sudah bukan waktunya beramal, maka saatnya beramal sudah habis. Nah, kalau sudah bukan saatnya beramal, terus saatnya apa? Waktunya apa? Selama hidup itu kan waktunya beramal. Meninggal habis berarti waktu beramalnya. Artinya kan setelah meninggal bukan waktunya lagi beramal. Kalau demikian, jadi waktunya apa setelah meninggal? Nah, ini kalau orang yang beriman berarti begitu meninggal waktunya mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Jadi begitu meninggal langsung dapat keridhaan, langsung dapat kemuliaan karena sudah bukan waktunya beramal. Jadi begitu meninggal sudah bukan waktunya beramal, maka itu adalah waktunya menerima balasan dari amal berarti. Bahkan sejak dicabut ruhnya pun kan itu sudah jadi azab kalau untuk orang kafir. Waktu dibawa oleh malaikat maut, ruhnya dibawa oleh malaikat maut pun itu sudah azab. Dibawa dengan alas kawat berduri, kain kafan dari neraka yang baunya luar biasa. Sementara kalau orang-orang yang beriman, orang yang soleh lah gitunya, dicabut ruhnya oleh malaikat maut, malaikat maut ini datang untuk mencabut ruh orang yang beriman, orang yang soleh ini membawa kain kafan dari surga. Dikafani katanya, jasad dikafani untuk dibuang. Kalau jasad untuk dibuang, dikafani kan ketentuan ajaran Islam gitunya. Kalau jasad seorang muslim itu bagaimana ini diperlakukan? Kan dimandikan, dikafani, ternyata ruh juga sama. Malaikat maut itu datang mencabut nyawanya itu sudah berbekal kafan dari surga untuk orang yang beriman, orang yang soleh. Perlakuannya pun sangat halus. Lalu dibawalah ruh itu, dibopong, diberi alas dari kain sutra yang sangat harum. Itu sudah kenikmatan, tak eta balasan dari amal teh. Itu kan sudah balasan dari amal. Ketika malaikat maut ini membawa ruhnya menuju alam barzakh,
menuju alam kubur, karena tempat hidup manusia setelah meninggal dunia itu kan di alam kubur atau alam barzakh. Malaikat maut ini harus melewati 7 lapis langit. Setiap sampai di lapisan langit itu, maka penjaga pintunya akan bertanya, itu siapa? Ruh siapa gitu ya? Itu ruh siapa? Si anu orang yang soleh, oh pantas, harumnya pun sudah tercium dari jarak entah berapa jauh. Kalau orang yang durhaka, ya komentarnya pantas, baunya pun sudah tercium dari jarak yang sangat jauh dan memerintahkan untuk segera lewat. Nah itu sudah balasan berarti, karena begitu meninggal habis waktunya beramal. Begitu meninggal waktunya untuk menerima balasan dari amal. Maka keridhaan dan kemuliaan dari Allah itu tadi di dalam hadisnya, apabila seorang mukmin itu apabila meninggal maka langsung di sini bahasanya wabusyiro, jadi beri kabar gembira atau langsung mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, sekarang ini yang sebaliknya, orang yang durhaka lah gitunya. Kalau kafir pasti itu. Sementara orang yang durhaka bisi maca hadis ieu teh keur kafir, urang mah kalem we, padahal hirup teh nuturkeun kafir. Iya sih redaksi hadisnya untuk kafir. Tapi kan hadis tadi maksudnya kan terus mengikuti cara-cara hidup orang kafir, sekalipun mereka itu ungkapan Rasulullah menuju neraka, mereka itu masuk lubang kadal juga kamu ikuti. Artinya kan orang Islam mengikuti cara mereka terus kemana? Ya ke lubang kadal. Di hadis nang. Nah, itu ungkapan mereka itu menuju neraka tapi terus diikuti. Nah artinya kan yang seperti ini, karena pada dasarnya yang tadi begitu meninggal berarti saatnya menerima balasan dari amal ketika hidup. Kalau orang yang durhaka seperti apa balasannya? Nah ini orang kafir pasti ini mereka yang Rasulullah pasti menyebutkan yang durhaka seperti ini nih. Kalau orang kafir mereka itu pasti mereka itu orang-orang yang durhaka. Idza hudiro, apabila kematian atau apabila mati lah gitu pokoknya, sesungguhnya orang kafir itu begitu mati busyiro bi azabin wa uqubatihi, busyiro bi azabillah, maka bahasanya sama dalam tanda kutip digembirakan dengan kemurka dan azab Allah. Nah karena kemudian falaisa syai'un akroha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada yang lebih dibenci oleh orang yang seperti ini selain apa yang ada setelah kematiannya, yaitu disambut oleh azab Allah. Anggaplah gitu demikiannya bahasa kitanya. Begitu meninggal maka orang-orang yang durhaka ini disambut oleh murka dan azab Allah. Dan benar sebetulnya kan begitu meninggal itu langsung lah, begitu meninggal waktunya menerima balasan dari amal, bukan lagi waktunya beramal. Dari semua bahkan sebetulnya balasan dari Allah untuk setiap amal itu sudah Allah berlakukan sejak manusianya hidup di dunia. Balasan dari Allah sudah ada sebetulnya. Hanya kalau di dunia di situ masih juga waktunya untuk beramal. Tapi begitu meninggal maka benar-benar tinggal menerima balasan dari amal. Waktu beramalnya sudah habis. Ya, tapi sebetulnya balasan dari Allah untuk amal itu sudah Allah berlakukan sejak manusia hidup di dunia. Kemudian di tempat hidup berikutnya yaitu alam barzakh atau alam kubur. Kemudian di tahapan hidup berikutnya yaitu mahsyar, terakhir surga atau neraka. Ya, balasan dari Allah itu kan falahum ajrun ghairu
mamnun. Balasan dari Allah itu tidak terputus, terus di semua tahapan hidup itu ada balasan dari Allah. Kalau nggak salah di bab apanya, bab tobat gitu, di dalam pembahasan Dalilul Falihin deh. Di antara rahmat Allah kepada orang yang beriman itu adalah memberi balasan untuk dosanya itu di dunia, sehingga di akhirat dosa tersebut sudah tidak ada karena dia sudah menerima balasannya. Itu diantara rahmat Allahnya kepada orang yang beriman itu adalah mengazab kesalahannya, karena ada azab balasan dari Allah untuk dosa mah azab, gak ada yang lain. Kalau yang tidak diazab berarti diampuni namanya kan, diampuni kan. Ini kalau yang setiap dosa lah gitu ya, setiap dosa itu balasan dari Allahnya apa? Azab. Di antara apa namanya rahmat atau kasih sayang Allah kepada orang yang beriman itu adalah dosanya, azabnya Allah timpakan ketika di dunia, sehingga orang yang beriman ini sudah menjalani hukuman dari Allah ketika di dunia. Nanti di akhirat dosanya sudah tidak ada. Kan mending sekarang kan di dunia, karena di dunia ini kadarnya paling rendah. Masuk ke alam barzah azabnya kadarnya sudah beda. Ya, kadarnya sudah beda. Lebih keras gitulah dari azab yang ada di dunia. Nanti yang puncaknya, yang paling keras, yang paling kejam, yang paling berat adalah di neraka. Nah, kita lanjutkan lagi sini. Orang kafir itu apabila mati, maka digembirakanlah dalam tanda kutipnya dengan murka dan azab Allah. Jadi setelah kematiannya itu gitunya bagi mereka, yaitu murka dan azab Allah. Maka tidak ada yang lebih dibencinya. Tidak ada yang lebih dibencinya dibandingkan dengan apa yang ada setelah kematiannya. Apa yang dia dapatkan setelah kematiannya. Fakariha liqa Allah, maka orang yang durhaka itu benci bertemu dengan Allah. Ya iya, itu menghadap kepada Allah, kemudian Allahnya dalam keadaan murka. Siapa yang mau? Emang murka Allah seperti apa? Ya fakariha liqa Allah, maka orang itu benci untuk bertemu dengan Allah. Pastilah demikiannya. Kalau orang yang mendapat keridhaan dan kemuliaan tadinya seperti di ayat ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kan Allah yang memanggil irji'i ila rabbiki. Itu Allah yang berfirman, kembalilah kepada Tuhanmu. Aku di ayat itu kembalilah kepadaku. Irji'i ila rabbiki, itu kan Allahnya yang berkata gitu kan, yang mengatakan kembalilah kepada Tuhanmu itu siapa? Allah. Terus yang dimaksud Tuhanmu siapa? Ya artinya mari ayo kembalilah kepadaku, rodiatan mardiyah, kamu nyarido mardiyatan dan diridoi oleh Allah. Itu orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang taat, itulah. Bahkan ayatnya kan irji'i ila rabbiki rodiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Aduh, ini nikmat pisannya, itu panggilan dari Allah. Allah yang berkata demikian, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga. Ih, dititah ku Allah gitu ke ditu ka surga, ngan taat na embung urang teh ngan jelema teh ari taat na embung. Kalau di hadis lain kan hadis ahmak teh anu kitu teh nya. Yang ahmak itu yang demikian. Manita ba'ahawahu, hidup mengikuti kata hatinya,
wa yatamana Allah, tapi dia berharap kepada Allah. Berharap itu kalau kita kaitkan ke ayat-ayat tadi banyak berharap, termasuk orang yang dipanggil oleh Allah, ayo sini kembalilah kepadaku. Pret cek Allah teh jelema teh. Hidup mengikuti kata hatinya. Dungu itu teh ahmak. Nah, maka dia akan benci untuk bertemu dengan Allah. Fakarihallahu liqa'ahu. Nah, Allah juga sama. Emang Allah suka bertemu orang yang durhaka? Itu kan, emang Allah suka bertemu dengan yang durhaka? Emang Allah mau itu bertemu dengan orang-orang yang ya kafir gitunya? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari, menolak, mengingkari gitu apa yang Allah turunkan. Sama Allah juga nggak mau, apalagi kan Allah itu sebutnya kan kalau menurut sebuah ungkapan ada aksi ada reaksi. Nah Allah ini akan bereaksi sesuai dengan aksi apa yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya oleh Rasulullah itu diungkapkan dengan kata-kata yang ini. Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada orang itu satu hasta. Artinya kan Allah menunggu apa yang dilakukan oleh manusia. Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepada orang itu satu depa. Satu depa itu satu seukuran rintangan tangan manusianya. Barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada orang itu dengan cara berlari. Dan yang menjauh juga sama. Artinya kan kalau menjauh dari Allah satu hasta, Allah akan menjauhnya satu jengkalnya, Allah akan menjauhinya satu hasta. Seperti itulah sama kebalikannya. Orang yang menjauhi Allah dengan cara berjalan, Allah akan menjauhi orang ini dengan cara berlari. Kalau kita sudi panggil jeung gitu mah. Ya Allah juga tidak mau, tidak suka. Ini kata-katanya seperti ini di sini ya. Fakariha liqa Allah, maka orang itu benci untuk bertemu dengan Allah. Pantas kan? Ya pantas kalau dia ini benci, tidak mau bertemu dengan Allah, karena begitu kematiannya apa sih yang didapatkannya? Yang didapatkannya itu adalah murka dan azab Allah. Ya pasti orang itu tidak mau bertemu dengan Allah. Nah ini hadis yang pertama nih ya dari bab ini. Di sini banyak sebetulnya penjelasannya ya, tapi ringkasannya ya yang barusan lah. Sekali lagi ini ya hadis ini. Rasulullah menyabdakan man ahabba liqa Allah, barang siapa menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah pun menyukai bertemu dengannya. Ternyata gitu kan, kata-kata tersebut itu suka diungkapkan oleh Rasulullah yang mengungkapkan ungkapan dari mati. Barang siapa yang menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah menyukai bertemu dengannya. Barang siapa yang benci, tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Nah, mendengar Rasulullah bersabda demikian, kemudian Aisyah mengatakan, sesungguhnya kami semua ini membenci kematian. Itu yang ada dalam pemahaman Aisyah, yaitu kematian. Lalu oleh Rasul dikoreksi, diluruskan, yang dimaksud dengan menyukai bertemu dengan Allah, sebaliknya membenci bertemu dengan Allah. Nah ini penjelasannya, yaitu apabila seorang mukmin, orang yang soleh, orang yang taat gitulahnya meninggal, maka langsung mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Berdasarkan hadis yang tadi bahwa apabila iza matal insanu in qata'a amaluhu, apabila seseorang meninggal maka berhenti beramalnya.
Nah kalau berhenti dari beramal terus bagaimana? Gitu kan pertanyaannya. Kalau berhenti beramalnya terus bagaimana? Kalau waktunya beramal sudah habis, begitu meninggal, jadi waktunya apa? Ya, begitu meninggal itu berarti mulai waktunya. Selama masih hidup waktunya beramal, begitu meninggal maka bukan waktunya beramal, tapi mulai waktunya menerima balasan dari amal. Balasan dari amalnya berupa apa gitu, begitu meninggal dapat apa? Ini kalau orang-orang yang soleh, orang yang beriman, mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Dengan mendapatkan hal tersebut, atau sebutlah baru ininya, sebutlah baru berita, begitu meninggal langsung ada pemberitahuan dari malaikat, kamu akan dapat keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Maka orang ini ingin segera bertemu dengan Allah karena sudah diberitakan akan mendapatkan. Nah, maka tidak ada yang lebih disukainya dibandingkan dengan apa yang akan dia dapatkan setelah kematiannya. Nah, tapi kan seperti yang barusannya, bahwa waktunya beramal itu ketika hidup di dunia, begitu meninggal sudah bukan waktunya beramal. Berarti itu tanya, kalau sudah bukan waktunya beramal berarti waktunya apa? Waktunya menerima balasan dari amal. Nah, mulai dari sana, bahkan kan balasan dari Allah itu sebetulnya sudah Allah berikan sejak manusia hidup di dunia. Sebetulnya mudah kan begini nih ya. Ada nggak orang yang mendapatkan azab Allah? Ada nggak orang yang mendapatkan nikmat Allah ketika di dunia nih? Ada nggak yang mendapatkan nikmat Allah? Ada nggak yang mendapatkan azab Allah? Kalau untuk kaum terdahulu itu sangat terlihat, hal itu sangat terlihat. Orang kafir, orang yang durhaka, membangkang kepada Nabi utusan Allah, mereka kan diazab. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, itu kan azab azab dari Allahnya itu Allah timpakan sejak di dunia. Terus setelah kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, setelah mereka diazab oleh Allah meninggal, terus mereka bagaimana? Diazab lagi, berarti kan diazab lagi kan. Ini orang durhaka kan dapat apa kalau begitu meninggal? Kaum Ad itu diazab oleh Allah dengan suara petir, suara halilintar. Satu kali padahal begitu menggelegar, matilah semua. Dan ini kejadiannya ketika mereka, ini dini hari, ketika mereka semuanya sedang tidur. Dan jasad mereka itu dari luar nampak utuh, tapi begitu disentuh mereka itu seperti serbuk. Itu azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Azabnya itu azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Nah, setelah kaum Ad ini meninggal, terus mereka dapat apa? Diazab lagi dengan kadar yang lebih naik. Sekarang di dunia itu paling ringan, paling rendah kadarnya, baik kenikmatan ataupun azabnya, kadarnya yang paling rendah, paling ringan. Nah, orang yang beriman itu sebetulnya tidak akan diazab oleh Allah kalau orang yang beriman. Intinya kalau orang yang beriman, orang yang soleh pasti disayangi oleh Allah. Artinya disayangi itu di sini kan dibahagiakan. Tadi kalimatnya, kalau orang yang beriman, orang yang soleh sejak hidup di dunianya pun disayangi oleh Allah, pasti digembirakan oleh Allah. Kemudian meninggal, terus dapat apa? Kenikmatan lagi yang kadarnya lebih
lebih tinggi. Nah itu yang di hadis ini nih ya, makna dari man ahabba liqa Allah ternyata bukan meninggal gitu yang dimaksud sabda Rasulullah di hadis ini, seperti yang dipahami oleh Aisyah. Laisa zalika, itu tuh bahkan Rasulullah tegasnya jelas bukan itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud adalah orang yang beriman itu begitu meninggal maka akan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah, sehingga orang ini akan pasti menyukai untuk bertemu dengan Allah karena termasuk orang yang diridhoi dan dimuliakan oleh Allah. Nah tidak ada yang lebih disukainya dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan setelah matinya, yaitu bertahap. Begitu meninggal saja sudah dapat kenikmatan selama di alam kubur, selama di alam kubur, selama di alam barzah mereka kan dapat kenikmatan. Kemudian terjadi kiamat, masuk ke akhirat, hidup di mahsyar, dapat apa di sana? Kenikmatan lagi, berarti termasuk kenikmatan diperbolehkan minum di telaga milik Rasulullah. Itu kenikmatan. Lalu katakanlah kalau dihisab, ya kalau dihisab oleh Allah kemudian ya orang soleh, orang yang beriman, orang yang taat, kalaupun dihisab ke surga, terus di surga dapat apa? Ta'ata falahum ajrun ghairu mamnun, itulah pahala balasan dari Allah yang tidak terputus sejak di dunia itu sudah dirahmati sebetulnya hidupnya. Ya, sejak di dunia sudah diridhoi, dirahmati oleh Allah. Kalau kita ambil begini saja, ambil yang paling hebat lahnya untuk selain Nabi, Abu Bakar nih ya. Abu Bakar itu kan orang sahabat paling utama, sahabat urutan teratas itu adalah Abu Bakar. Selama hidup di dunia Abu Bakar diridhoi nggak oleh Allah? Ketika hidup di dunia nih Abu Bakar diridhoi nggak oleh Allah? Dirahmati nggak oleh Allah? Dimuliakan nggak oleh Allah? Iya. Ya, Abu Bakar itu diridhoi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Begitu meninggal, dapat yang sama dengan kadar yang lebih tinggi. Karena sudah bukan waktunya beramal, ya tinggal terima, nikmati, rasakan. Inilah balasan dari amal, yaitu keridhoannya. Intinya di sini disebut dua, keridhoan dan kemuliaan dari Allah. Nah, pada riwayat lain ini sok lalu gitu wae ciri di cirian teh leungit diampun, aduh. Kayak nu mana itunya yang tuh di cirian teh riwayat lain gitunya, bukan redaksinya itu bukan keridhoan dan apa namanya tadi tanya ridwanullahi wa karomah, kemuliaan, keridhoan, ridwan terido, keridhoan Allah dan karomatihi dan kemuliaannya. Di dalam hadis yang lain itu, aduh ampun, tadi teh sakit geus dicirian dan nu leungit cirina sih. Leungit cirina eueuh we alah. Kayak dina riwayat saha tadi tehnya. Sebentar nih, mudah-mudahan ketemu. Itu si cirian. Hadis ini ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai, kemudian Abdun bin Humaid dengan ada sedikit perbedaan redaksi hadisnya. Nah termasuk
bukan bukan keridhaan dan ke rahmatnya yang saya ingat itu, ke rahmat, bahkan sudah disebutkan langsung diberitakan begitu meninggal, diberitahu surga bagi kamu. Tetap diberitakan itunya, sudah langsung diberitahu bahwa, karena kan sejak ini itu hadisnya panjang ini, ulah jangan semuanya sih ya, tapi yang bagian yang ada kaitannya saja nih ya. Ini hadis seperti ini nih. Hadisnya panjang, ini yang menerangkan bagaimana kematian seorang yang soleh dan bagaimana kematian orang yang durhaka. Nah itu hadisnya panjangnya, mulai dari didatangi oleh malaikat maut. Atau sugan ayah ini hadisnya panjang pisan hadisnya mah. Dari ini terjemahnya saja nih ya. Bagian ininya nih. Mananya? Ya. Seorang Nabi bersabdanya, seorang mukmin jika berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, malaikat maut turun dari langit menemuinya dengan wajah bercahaya, seolah-olah wajah mereka itu seperti matahari. Mereka membawa sebuah kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Kemudian duduk di sisinya. Yang malaikat tersebut besarnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut tersebut datang hingga duduk di sisi kepalanya dan mengucapkan tayyita seperti yang ada di ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini malaikat yang mau mencabut nyawanya pun sudah menyapa demikian. Wahai jiwa yang tenang, sambutlah olehmu ampunan dan keridhaan Allah. Sabda Nabi berikutnya, kemudian jenazah tersebut keluar seperti aliran air, sebagaimana tetesan air yang mengalir dari mulut sebuah kendi, dan malaikat mencabutnya. Dicabutnya pun gitunya apa? Ngegeleser. Kalau bahasa Sunda nama ruh ini dicabut dari jasadnya itu. Di sini Rasulullah menyebutnya mengalir, itu seperti air yang mengalir dari mulut sebuah kendi, dan malaikat mencabutnya. Jika malaikat mencabutnya, ia tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun hingga ia cabut ruhnya dan ia masukkan dalam kafan dan minyak wangi tersebut. Maka si mayit meninggal dunia sebagaimana halnya aroma minyak wangi yang paling harum yang ada di muka bumi. Malaikat tersebut kemudian membawa naik jenazah itu hingga tibalah mereka melewati sekawanan malaikat. Ini di pintu di langit, berarti di lapisan langit. Hingga malaikat maut itu melewati sekawanan malaikat. Mereka bertanya, ruh siapa sewangi ini? Para malaikat itu menjawab, ini ruh si A bin B. Alah, ayo Arab kudu make bin wah. Ini roh si Anu. Dan mereka menyebut namanya dengan nama terbaiknya. Begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia dan mereka minta dibukakan. Lalu dibukakan. Para malaikat ahli taqarrub akan sekarang yang sebaliknya nih. Yang durhaka nih.
Mana nih durhaka nanti nih. Nah sebaliknya orang yang durhaka jika berpisah dari dunianya meninggal dan menjemput akhirat, ia ditemui malaikat dari langit yang wajahnya kusam, cakuem, wajah hasem. Malaikat ya wajahnya teh wajah geuleuh sih nanti. Datang ditemui malaikat dari langit dengan wajah kusam membawa kain kafan yang berwarna hitam legam terbuat dari rambut. Mereka duduk di sisinya. Malaikat tersebut besarnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut itu duduk di dekatnya dan membentak, "Wahai ruh yang busuk, jemputlah kemurkaan dan laknat dari Allah." Kemudian jasadnya tercabik-cabik dan malaikat tersebut mencabut ruhnya bagaikan garu. Garu teh non? Garu atau gancu bahasa Indonesia namanya. Bermata banyak yang mencabik-cabik kain basah lantas mencabutnya. Jika malaikat telah mencabutnya, ia tidak membiarkan sekejap mata pun hingga ia dibungkus dalam kain hitam dan dari rambut, dan roh tersebut pergi dengan bau paling busuk. Dengan bau paling busuknya yang menyengat di muka bumi. Nah kemudian samalah dibawa naik bertemu dengan sekawanan malaikat, kemudian ditanya, "Ini ruh siapa?" "Ini ruh si Anu bin Anu." Mereka menyebut dengan sebutan yang paling buruk. "Ini ruh si Wawalak bin Bebenguk." Ya si Gejul tah. Si Bangkawarah, si Talomong Bolong, si Opak Atah tah si eta. Pokona mah geuleuh malaikat nya. Mung nyebut ngaranna. Pokona mah si eta malah si laknat dan sebagainya. Kemudian sampai di langit dan minta dibukakan. Ketika langit dibuka, itunya tidak dibuka bagi mereka pintu langit dan tak bakalan mereka masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Nah, itulah tah gambarannya. Jadi azab dari Allah itu ya baik azab ataupun nikmatnya, di mana tadi masalahnya bukan masalahnya, di mana Rasulullah menyabdakan dan waktunya beramal itu ketika hidup di dunia, begitu meninggal habis waktunya beramal. Kan pertanyaannya, kalau sudah bukan waktunya beramal, terus waktunya apa? Artinya kan waktunya menerima balasan dari amal. Nah, mulai dari sini nih yang diterangkan oleh hadis ini. Ternyata waktu proses sepertinya. Ternyata proses kematiannya pun bagi orang durhaka itu sudah azab. Proses kematiannya pun tadi kan seperti dipakai garuk gancu teh garpuh. Ruhnya tadi cokel teh ku garpuh ku malaikat maut teh hese karena dia tidak mau mati, ketakutan. Jadi melawan itu beda dengan orang yang mukmin begitu. Tadi panggilannya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu." Ya ayo atuh meureun eta mah. Siap. Keleser lepas. Tapi kalau sakit sama proses ruhnya, proses lepasnya ruh dari jasad itu sakit. Nabi juga merasakan kalau sakitnya prosesnya lepas, tapi tidak lama kan, karena begitu dicabut orang yang dijanjikan tadi, sambutlah itu kan dari malaikatnya tadi, sambutlah keridhaan dan kemuliaannya. Ya iya, begitu dicabut orang yang beriman itu rela, ridho, lepas dengan mudah. Tapi orang kafir kan ketakutan sehingga dia melawan. Sementara malaikat maut yang dilawannya itu sebesar apa? Sejauh mata memandang, tadi teh kuat wae. Ngelawan gitu karena tidak mau lepas. Sok atuh cek malaikat nepi ka mana? Nepi ka geuleuleus lah, kurang tarik ulur bukan mah. Tarik gitu. Emang ngurek naon? Ya dianggaplah siga gitu, melawan karena tidak mau keluar, ruhnya tidak mau lepas.
Tasalah tanya ini baru hadis pertama nih ya. Judulnya gitunya ya inilah Imam Bukhari itu judulnya mengambil dari redaksi hadis yaitu man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, itu hadisnya. Ini mau diartikan benar-benar seperti redaksinya, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka. Nah ini boleh diartikan demikian judulnya nih ya. Karena setelah penjelasan dari Rasulullah, bukan kematian, tapi yang disukainya itu adalah apa yang ada setelah kematian. Di hadis ini disebutkan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Dengan mendapatkan hal itu maka orang ini akan senang, suka gitu kalau bertemu dengan Allah, dan Allah pun suka bertemu dengan orang ini. Ya jadi judul ini itunya ini benar atau boleh diartikan. Artinya ya inilah yang disebut kitab berikoknya. Apa kita ini senang nggak kalau bertemu dengan Allah? Nah kalau kita senang gitu, mau, ingin bertemu dengan Allah, Allah lebih dari itu berarti. Nah kalau orang yang tidak mau, tidak suka, benci untuk bertemu dengan Allah, sama Allah juga lebih dari itu. Tetapi berarti kan untuk memunculkan ini saya pelajaran namanya, untuk memunculkan rasa ingin, malah rindu itulahnya. Ingin, rindu bertemu dengan Allah, ya jadilah orang yang soleh, karena yang seperti itu yang akan dirindukan oleh Allah. Ya jadilah orang soleh, kan intinya kan demikian. Kalau hidupnya durhaka, menjadi orang yang durhaka, nggak akan ada rindu bertemu dengan Allah. Sieun nu aya ge nu durhaka masok lah kumaha ge lah artinya. Orang yang hidupnya durhaka pasti akan yang tumbuh di dalam dirinya itu adalah ketakutan, tidak suka, benci untuk menghadap dan bertemu Allah, pasti demikian. Sementara Allah kan selalu bersikap lebih dari apa yang ditunjukkan oleh hambanya. Kalau seseorang gitunya ingin, suka, rindu bertemu dengan Allah, Allah pasti lebih dari itu. Dan sebaliknya kalau manusianya gitunya tidak suka, tidak mau, benci bertemu dengan Allah, Allah lebih dari itu. Jadi secara harfiah bisa benar-benar begini, orang kafir tidak akan pernah melihat Allah sampai kapanpun. Nah, Allah lagi mungkin. Orang kafir, orang durhaka ya. Kalau orang kafir bahkan masuk neraka dan abadi, artinya sampai kapanpun mereka tidak akan pernah melihat Allah. Kalau orang Islam yang durhaka, ya tunggulah nanti setelah keluar dari neraka baru kebagian melihat Allah. Eta ge dampal kakinya dari jarak 1000 tahun perjalanan. Eta barista si eta mah. Itu kan penghuni neraka penghuni surga yang paling rendah adalah itu kan ya orang yang disiksa di nerakanya paling lama. Kalau kafir abadi sih. Ini orang yang disiksa di nerakanya paling lama, akhirnya dikeluarkan dan masuk surga juga di tingkatan surga paling rendah. Kebagian melihat Allahnya itu hanya dampal kakinya dari jarak 1000 tahun perjalanan. Sakitu jatah nak wayahna. Beda dengan orang yang masuk surga tertinggi Firdaus, utuh itulah jasad Allah itu nampak keseluruhan. Nikmatnya beda. Penghuni surga Firdaus mereka itu bisa bisnis. Ka penghuni yang di bawahnya teh foto mau kan viro gitu. Deken beda dari hiji daek teh. Bisa yang ningali melihat Allah secara utuh. Saya boga fotona. Kayak panggil kopi darat itu tadi itu kan kopi darat dan penghuni surga yang lain gak kebagian, berarti melihat Allah secara utuh ya bertingkat-tingkat lah sampai yang tingkatan paling rendah itu jatah melihat Allahnya itu hanya
dampal kakinya dari 1000 tahun, dari jarak 1000 tahun perjalanan. Ningali Allah teh jeung dampal kakina. Tapi indah, Allah mah hanya jatahnya memang sekian. Kan penghuni surga Firdaus atuh nu eta foto we Allah na. Teh kitu. Kawe keur kopi darat, hayang ningali Allah secara utuh. Saya mah boga fotona. Nah gitu tinggal mani piro we. Terutama jeung bidadari 2. Geus tambahan bidadari itu. Pokona mah cek penghuni surga paling rendah atuh 2 mah beak par saya jatahna ngan 2 cenah itu. Bidadari itu saya jatahna ngan 2 ieu teh eta ge karunya lila teuing nungguan ge. Karena di neraka lila teuing atuh. Nungguan lila begitu panggih bener kitu tambah. Kajen teu ningali Allah we cenah. Kajen teu ningali Allah atawa atulah cobalah berbaik hati kepada saya bener. Mana cing ningali fotona Allah secara utuh teh kumaha. Untuk bidadari mungkin 2 cenah nu saja embung nu saja istana istana saya lebih indah, lebih besar, lebih wah, lebih megah gitu. Embung bidadari pokoknya. Eta tinggal wanita gitu unggul. Teruslah tuh 2 hiji. Ini hadisnya baru satunya, tapi mananya diartikan secara harfiah judulnya sihnya benar, karena setelah penjelasan dari Rasul sendiri di hadis tadinya, maka orang ini akan suka bertemu dengan Allah setelah mendapatkan dipastikan mendapatkan keridhaan dan kemuliaannya. Iya, pasti orang ini ingin segera gitu, bahkan merindukan bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah kan benar-benar dalam arti yang sesungguhnya, yaitu melihat Allah secara langsung. Teruslah masih ada 2 lagi. Hadis yang kedua sebetulnya sama dengan yang pertama, hanya mengambil sampai kepada barang siapa menginginkan bertemu dengan Allah, maka Allah menginginkan. Barang siapa membenci, maka Allah pun membencinya. Nah, hadis kedua itu hanya demikian saja. Atau ngeus eta mah cek urang teh nya pan lebih panjang. Nah, nanti hadis yang ketiga itu baru hadis yang berbeda. Ya, hadis yang berbeda itu tapi tetap saja ini kan hadisnya babnya hadis itu kan menunjukkan mengarah kepada apa yang dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari, yaitu artinya ada orang yang menginginkan, ada orang yang membenci untuk bertemu dengan Allah.